Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menjumpai kalian. Kali ini kita akan membahas pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian yang pertama. Subpokok bahasan yang akan kita bahas mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian dampak positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan ditemukannya beberapa alat yang sangat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, seperti internet, televisi, komputer, telepon, dan alat-alat transportasi. Di satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan pengaruh positif. Namun, tidak dapat dipungkiri, kemajuan tersebut dapat memberikan dampak negatif. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, berikut kita akan membahas pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang politik, tidak dapat dipungkiri, kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Yang pertama, di bidang keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pengaruh selanjutnya yaitu kebebasan. Dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas yang positif. Pengaruh positif yang ketiga yaitu demokrasi. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Siswa-siswi sekalian, pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi dapat kita ambil di antaranya. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, bisnis yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya e-banking, SMS banking, e-commerce, dapat mempermudah layanan kepada konsumen. Yang keenam, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena
pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang ketujuh, tumbuhnya wirausaha baru atau startup berbasis internet yang dapat dirintis oleh siapapun asalkan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Kita lanjutkan pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan canggihnya alat komunikasi membawa dampak sosial budaya, di antaranya yang pertama, secara tidak langsung terjadi transformasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, mencontoh tata nilai sosial budaya negara lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, seperti disiplin, kreativitas, dan etos kerja. Yang ketiga, kemudahan berkomunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Dan yang kelima, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, apa pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum? Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum dapat kita ambil di antaranya. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas penegak hukum. Dalam hal ini, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional dan transparan. Yang keempat, banyaknya alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Dan yang kelima, penegak hukum lebih mudah mengontrol dan menanggapi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif iptek di bidang pertahanan dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya. Yang pertama, peningkatan ketepatan dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Yang kedua, pemilihan personal militer yang mumpuni karena berbasis teknologi. Dan yang ketiga, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan kekuatan musuh. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada sub pokok bahasan pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai jumpa lagi pada pokok bahasan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.